Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Izinkan saya untuk menarasikan atau mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu ini, yaitu pengembangan materi ajar Bahasa Indonesia di program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mulai dari deskripsi mata kuliah sampai pada alat evaluasi yang saya gunakan. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah pengembangan materi ajar Bahasa Indonesia ini adalah membahas tentang bahan ajar itu sendiri, memberikan pengetahuan tentang handout, modul, buku teks, LKS, model market, dan prinsip pemilihan bahan ajar. Karena tentunya mata kuliah ini adalah mata kuliah khusus di Prodi, maka tentunya memiliki bobot 3 SKS. 3 SKS itu 2 SKS teori, kemudian 1 SKS proyek. Selanjutnya capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 7. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai materi, memahami bahan ajar, sumber bahan ajar yang inovatif. Kemudian mahasiswa mampu juga memahami langkah-langkah pokok pembuatan sumber belajar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu membuat handout dan model pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat buku teks. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa juga diharapkan membuat LKS dan model market. Selanjutnya, yang keenam adalah mahasiswa mampu membuat bahan ajar berbasis audio dan video bahan ajar. Kemudian rangkaian terakhir atau capaian yang terakhir adalah mahasiswa mampu memilih dan menggunakan bahan ajar dalam proses pembelajaran nantinya. Selanjutnya, model atau metode dan media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah model pembelajaran, yaitu project based learning. Kenapa saya menggunakan project based learning? Karena tentunya seperti membuat handout, LKS, model market, buku teks, itu tentunya mengharuskan harus ada project. Nah, makanya saya kira sangat pas untuk menggunakan project based learning. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan ceramah, diskusi atau presentasi kelas, ini tentang teori-teori ya, yang menguasai teori. Kemudian selanjutnya adalah proyek. Nah, proyek ini sinkronisasi dari project based learning tadi. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah, karena masih pandemi sekarang, tentunya masih menggunakan Zoom ya, Google Classroom, WhatsApp Group ya, kemudian Google Scholar atau jurnal ilmiah untuk menambah referensi mahasiswa. Selanjutnya tugas dan proyek ya dalam mata kuliah ini ada 3, membuat makalah pertama ya, yang kedua presentasi kelas, yang ketiga adalah membuat proyek. Berikut ya materi perkuliahan terbagi ada 16 kali pertemuan. Yang pertama memahami bahan ajar yang inovatif, pertemuan pertama. Pertemuan kedua yaitu memahami bentuk sumber belajar. Pertemuan ketiga dan 4 memahami langkah-langkah menentukan bahan ajar. Kemudian pertemuan kelima dan 6 yaitu memahami langkah-langkah dan tentunya membuat nanti handout. Kemudian yang ketujuh yaitu memahami langkah-langkah membuat modul ya, pertemuan ke-7. Selanjutnya UTS ya di pertemuan ke-8 atau ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan 9, 10 itu yaitu tentunya ya materinya juga cukup banyak, yaitu memahami langkah-langkah membuat buku teks. Sama halnya dengan pertemuan yang 11 dan ke-12,
karena membuat juga LKS dan model market, makanya dibuat dalam 2 kali pertemuan dengan satu materi yang sama. Kemudian 13 dan 14 sama ya, memahami langkah-langkah membuat bahan ajar, audiovisual dan video bahan ajar. Selanjutnya pertemuan yang ke-15 adalah memahami bahan ajar interaktif dan bagaimana cara memilih terus menggunakan bahan ajar dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Kemudian yang selanjutnya evaluasi pembelajaran ya yang saya gunakan. Yang pertama kehadiran ya 15%, kemudian keaktifan di kelas yaitu 10%, tugas dan proyek 30% ya, kemudian UTS 20% dan UAS 25%. Demikian hasil analisis saya tentang mata kuliah yang saya ajarkan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan tentunya saya akan memperkenalkan video, salah satu video pertemuan ketiga yaitu langkah-langkah menentukan bahan ajar di pertemuan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Warahmatullahi wabarakatuh. dan ya pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam suasana akademik yaitu tentang mata kuliah materi pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia ya, khususnya langkah ketiga pada RPS-nya yaitu langkah-langkah pengembangan materi aja, langkah-langkah penentuan sumber belajar. Nah, izinkan saya untuk men-screen ya materi pada kesempatan pagi hari ini. Oke, adik-adik, apakah materinya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Ya. Oke, makasih ya. Nah, untuk materi kali ini adalah tentang bagaimana langkah-langkah pokok untuk membuat bahan ajar. Nah, tentunya dalam membuat bahan ajar ini, kita sebagai calon pendidik, tidak serta-merta kita langsung membuat, tapi ada langkah-langkahnya yang kita ikuti. Selanjutnya ya, adik ya. Nah, ini yang saya di layar adik-adik sekalian adalah ini adalah deskripsi mata kuliah secara umum ya. Tentunya ini dari pertemuan pertama, pertemuan kedua sudah saya bacakan berkali-kali ya, yaitu membantu memberikan pengetahuan keterampilan tentang berkaitan dengan bahan ajar seperti handout, modul atau teks ya, LKS dan prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Nah, pada sesi ini kita masuk pada langkah ketiga atau pertemuan ketiga, yaitu langkah-langkah pemilihan pewajar tadi. Nah, dalam capaian kita pada pertemuan ini, adik-adik ini diharapkan ya mampu menganalisis kurikulum. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik sekalian diharapkan mampu menganalisis sumber belajar. Nah, yang ketiga, adik-adik sekalian diharapkan ya mampu memilih dan menentukan bahan ajar, dan yang terakhir adalah yang keempat, mampu atau menentukan kriteria bagaimana pemilihan sumber belajar. Oke, adik-adik sekalian, sebelum masuk ke materi, tapi saya ingin bertanya dulu ke salah satu adik-adik sekalian ya. Ini hanya menstimulus bagaimana sampai di mana pemahaman adik-adik tentang bahan ajar itu sendiri. Menurut adik-adik sekalian, apa yang dimaksud dengan bahan ajar itu? Ada yang bisa menjawab?
Ada Pak. Ada yang? Oke, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya materi bahan ajar itu materi pelajaran yang disusun oleh guru untuk dibelajarkan di peserta didik. Kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Halo, selamat pagi Pak. Mohon maaf, Ya. pertanyaan bisa diulangkan Pak. Ini menurut adik bahan ajar itu seperti apa? Oke baik Pak. Untuk pendapat saya, bahan ajar itu kan ini seperti materi apa yang kita siapkan untuk diajarkan untuk pelajar besok begitu atau lusa. Oke, terima kasih Ade ya atas jawabannya, dan pada intinya yang disampaikan adik-adik ini sudah benar ya. Tapi marilah kita untuk lihat ya. Nah, yang pertama adalah langkah-langkah pertama itu adalah menganalisis kurikulum. Ya, menganalisis kurikulum yang pertama yang kita perhatikan adalah kompetensi intinya. Ya, di kurikulum 2013 itu ada kompetensi inti, ada 4 di situ. Ada sikap, ada spiritual, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Nah, selanjutnya disusun secara runut, nanti ada kompetensi dasar, ada indikator atau IPK, ya. Kemudian yang keempat adalah materi pokok, yakni pengetahuan dan keterampilan. Kemudian adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini adalah tentunya adalah untuk anak-anak kita di sekolah. Nah, pengalaman belajar itu adik ya merupakan aktivitas yang didesain oleh pendidik. Nah, adik-adik sebagai calon pendidik, nah itu mendesain itu. Ya, dilakukan oleh peserta agar menguasai kompetensi yang telah ditentukan melalui kegiatan yang pembelajaran. Oke, langkah selanjutnya adalah menganalisis sumber belajar. Nah, mengenai sumber belajar ini ada 3. Yang pertama adalah ketersediaan. Nah, ketersediaan ini yang pertama adalah pengadaan sumber belajar, praktis dan ekonomis. Nah, ini sekaligus menjawab berbagai pendapat pada akhir-akhir ini bahwa bahan ajar itu diciptakan harus mahal. Padahal teorinya mengatakan harus praktis dan ekonomis. Ya. Kemudian kesesuaian. Nah, kesesuaian itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nah, jadi tidak serta-merta kita harus langsung membuat bahan ajar. Nah, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Makanya tadi perlu untuk sekali tadi langkah pertama adalah menganalisis kurikulum. Yang selanjutnya yang ketiga adalah kemudahan yang disediakan. Nah, kemudahan yang disediakan ini mudah, sumber belajar itu mudah kita dapatkan. Setelah mudah kita dapatkan, lalu dibuat mudah untuk kita gunakan. Jadi bukan digunakan oleh guru saja, tapi mudah digunakan oleh peserta didik. Karena sasaran kita adalah peserta didik yang ada di sekolah. Selanjutnya langkah ketiga adalah memilih dan menentukan bahan ajar. Nah, ini juga langkah yang paling penting. Bagaimana kita memilih dan menentukan bahan ajar. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Bahan ajar, ya, kompetensi inti kekompakannya. Kemudian yang kedua adalah harus konsistensi, ya, harus konsistensi atau keselarasan, ya, dan kesamaan antara bahan ajar dan kompetensi dasar. Jadi harus konsisten, ya, antara keselarasan dan kesamaan, ya, antara bahan ajar dan kompetensi dasar. Yang kedua adalah prinsip kecukupan. Ya, jadi prinsip kecukupan itu dicari adik-adik sekalian, ya, yang memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Nah, langkah-langkahnya ada 3 ya, pemilihan bahan ajar adik-adik sekalian. Yang pertama adalah mengidentifikasi aspek
yang terdapat dalam kompetensi inti. Jadi KI ini ada sekalian adalah kompetensi dan kompetensi dasar. Yang menjadi rujukan pemilihan bahan ajar adalah aspek kognitif, psikomotorik, ya, atau mental dan fisik, kemudian efektifnya atau efektifnya. Jadi dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi dan kompetensi dasar, adik-adik harus ada rujukannya. Rujukannya itu apa? Adalah aspeknya kognitif, apakah masuk kognitif, apakah masuk psikomotorik, atau masuk ke ranah efektif. Gitu. Setelah dianalisis berdasarkan rujukan tadi di atas, adik-adik langsung menuju ke langkah kedua. Ya, langkah kedua itu adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar ya. Seperti apakah bahan ajar atau materi itu berbentuk fakta. Ya, nanti ada di langkah berikutnya untuk menentukannya. Bagaimana cara menentukan apakah materi kita ini berbentuk fakta. Yang kedua, apakah materi bahan ajar yang kita mau ajarkan ini nanti ke anak didik kita adalah berbentuk konsep. Nah, selanjutnya apakah nanti materi yang diajarkan, jenis materi itu berbentuk prinsip atau prosedur ya, adik-adik sekalian. Jadi kita harus pahami dulu, identifikasi jenis-jenis materi bahan ajar kita. Kemudian yang ketiga adalah memilih bahan ajar yang relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang yang adik-adik identifikasi tadi pada langkah kedua. Nah, itu ya. Nah, adik-adik selanjutnya. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya yang atau pertanyaan yang saya tampilkan di layar slide adik-adik sekalian ya. Tapi masih banyak kok contoh-contoh di luar sana ya. Tapi ini ada 6 ya. Pertanyaan paling mudah, apakah itu aspek fakta tadi digunakan, kemudian konsep atau prosedur, prinsip efektif, sikap atau nilai dan motoriknya. Yang pertama, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh objek itu simbol atau peristiwa, berarti itu sudah pasti jenis-jenis materi kita itu berbentuk fakta. Iya, yang kita ajarkan itu berbentuk fakta. Kemudian yang kedua adalah apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai atau melakukan definisi atau mengelompokkan. Nah, apabila itu jawabannya ya, setelah kita identifikasi maka jenis materi kita itu berbentuk konsep. Iya. Kemudian yang ketiga, kompetensi dasar nanti dikuasai berupa menjelaskan atau langkah-langkah. Bila itu menandakan adik-adik mengatakan jawabannya ya, setelah menganalisis berarti itu masuk kepada identifikasi itu adalah jenis materi kita itu prosedur. Begitupun selanjutnya ya, untuk menghubungkan beberapa konsep nanti, jika jawabannya ya berarti itu prinsip ya. Kemudian yang kelima adalah jika itu mengandung atau berhubungan atau dengan baik buruknya atau suka tidak suka, indah atau tidak indah, maka itu berbentuk afektif, sikap atau nilai. Kemudian yang keenam, apabila perbuatannya secara fisik ya dilakukan oleh adik kita, misalnya membuat sebuah proyek nantinya, itu tentunya sifat atau jenis kita, materi kita itu adalah motorik. Oke. Materi selanjutnya adalah adik-adik sekalian adalah bagaimana kriteria pemilihan sumber belajar. Nah, kriteria ini ada 2, ada yang berbentuk umum, ada yang berbentuk khusus. Nah, yang umum itu yang pertama harus ekonomis. Iya. Nah, ini yang kita sudah membantah ya persepsi masyarakat atau guru-guru kita selama ini bahwa media pembelajaran itu harus mahal. Nah, sebenarnya adik-adik itu harus ekonomis dulu kriteria umumnya. Kemudian yang kedua adalah praktis. Nah, praktis itu gampang digunakan atau gampang didapatkan. Nah, itu pada langkah ketiga. Jadi adik-adik sumber belajar itu mudah diperoleh. Jadi jangan mencari yang susah diperoleh, yang mudah saja yang ada di sekeliling kita, sekolah kita boleh.
Apalagi memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita itu lebih bagus. Lingkungan sekolah, nah itu lebih bagus. Dan tentunya itu sudah ekonomis. Kemudian fleksibel. Fleksibel ini mudah digunakan ya untuk anak didik kita dan mudah digunakan oleh guru atau nanti adik-adik kalau sudah jadi guru. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, karena pada intinya media pembelajaran yang kita akan buat nanti itu adalah yang perlu kita ketahui adalah itu untuk siswa, bukan hanya untuk ibu guru saja. Dan itu menekankan pada tujuan khususnya adalah untuk anak didik kita atau peserta didik di sekolah. Oke, selanjutnya adalah kriteria khusus. Nah, kriteria khusus ya. Nah, yang pertama adalah sumber belajar kita itu dapat memotivasi peserta didik. Nah, memang harus ya, karena sumber belajar atau media pembelajaran yang kita membuat itu karena untuk anak didik kita di sekolah. Yang kedua untuk tujuan pembelajaran. Nah, niatnya dulu. Jadi harus kepada tujuan pembelajaran nantinya ya. Kemudian untuk penelitian boleh kalau adik-adik nanti jadi guru, karena nanti kalau jadi guru selain jadi guru, adik-adik juga adik-adik juga nanti itu selain jadi guru nanti juga akan membuat yang namanya PTK. Jadi bisa dilakukan penelitian di situ. Kemudian untuk memecahkan masalah ya tentunya ya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak didik kita di sekolah. Ya. Kemudian untuk presentasi, saya kira itu ya. Nah, oke, saya kira sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nah saya tugas individu untuk materi kali ini adalah ada dua ya. Yang pertama itu saya ada tugas individu. Kemudian yang kedua, buatlah makalah sesuai dengan materi sesi 3. Ada 3 pokok bahasa itu. Bahasannya adalah menganalisis kurikulum, kemudian yang kedua menganalisis mantuan belajar, kemudian mantuan sumber belajar. Kemudian tugas itu nanti dikumpulkan melalui kelas kita yaitu di Google Classroom. Saya kira sudah paham, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, silakan adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya? Mohon diaktifkan kameranya ya. Oke, Pak Mustamil, adik Mustamil sana, pertanyaannya apa Pak? Ada diangkat tangan ini. Ya, diaktifkan kameranya Mustamil. Semua ya? Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Seperti tadi di slide Bapak sudah jelaskan mengenai sumber belajar, apa kriteria sumber belajar itu, yakni ekonomis, praktis, mudah diperoleh, dan fleksibel. Nah, pertanyaan saya Pak, apa sih fungsi sumber belajar bagi siswa-siswa di sekolah Pak? Oke, apa fungsi ya sumber belajar bagi siswa di sekolah? Oke, langsung saya jawab nanti lagi ya supaya kita tidak lupa bertanya. Oke, apa fungsi sumber belajar itu bagi siswa? Itu sangat penting ya, fungsinya sangat penting ya, Adik Mustamil. Yang pertama adalah membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua dapat memberikan motivasi atau antusias siswa untuk melakukan pelajaran dalam kelas. Mungkin begitu ya. Masih ada tanggapan Pak Adik Mustamil? Nona Wardania. Ya Pak. Oke, makasih ya. Kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya ingin bertanya, kenapa guru perlu menganalisis kurikulum? Padahal kurikulum itu sudah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Mantap ya. Mengapa kurikulum itu perlu dianalisis? Padahal sudah disiapkan oleh pemerintah. Oh, betapa pertanyaannya. Nah, oke ya adik-adik sekalian ya. Nah, kenapa kurikulum itu perlu dianalisis? Yang pertama, walaupun sudah disiapkan oleh pemerintah.
Nah, tentunya di analisis itu untuk kebutuhan peserta didik yang pertama. Yang kedua, membantu kita menentukan apakah kurikulum tersebut masuk pada kelas di SMP itu namanya kelas 7 sampai kelas 9 ya. Tuh. Yang kedua, masuk pada di kelas 1 itu materi-materi apa saja yang dipelajari. Di di kelas 7 itu materi-materi apa saja yang dipelajari. Kemudian di kelas 2 materi-materi apa saja yang dipelajari. Nah, setelah itu kita sudah menentukan atau menganalisis kurikulum, baru kita sangat penting juga untuk menentukan media atau sumber belajar apa yang cocok untuk materi-materi tersebut. Ya, begitu ya jawabannya. Ya, Adik Nona Wardani. Ya Pak, makasih. Ya, oke. Ada yang lain lagi pertanyaan? Saya Pak. Oke, ya. Baik. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan tentang analisis kurikulum Bapak. Yang mau saya tanyakan, mengapa sumber belajar itu perlu dianalisis juga dan apa gunanya sumber belajar bagi guru Bapak? Ya. Nah, sama ya, mau mirip pertanyaan dari Nona Wardani tadi ya, tapi kalau Nona Wardani menanyakan kurikulum, kalau ini adalah sumber belajar. Mengapa perlu dianalisis? Nah, perlu dianalisis sumber belajar yang kita mau terapkan. Yang pertama adalah untuk kita sendiri, apakah materi dengan sumber belajar itu sudah relevan. Tuh. Kemudian yang kedua, apakah sumber belajar itu sudah cocok dengan karakteristik siswa atau anak didik kita nanti di kelas. Kemudian yang ketiga adalah apakah sumber belajar itu mudah dipahami oleh anak didik kita, apakah bisa digunakan nanti pada saat proses belajar mengajar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tadi ada 2 ya, kalau nggak salah. Apa manfaatnya bagi guru? Nah, tentunya manfaatnya adalah membantu guru dalam proses belajar mengajar kepada anak didik. Kemudian yang kedua adalah membantu guru juga mentransfer ilmunya lah atau media pembelajaran kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua dapat memberi motivasi untuk anak didik kita untuk lebih antusias dalam proses belajar mengajar di kelas. Jadi kadang juga kita selalu menyalahkan murid ya nanti di sekolah. Jadi adik-adik kalau sudah jadi guru, jangan sampai selalu menyalahkan anak didik. Tapi melihatlah kepada diri kita apa yang kita berikan kepada anak didik. Jangan sampai sumber dia suka main, malas, tidak antusias belajar adalah karena gurunya. Oke, kita tutup ya. Sampai di sini materi kali ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kesempatannya. Dan jangan lupa ya masuk di Google Classroom untuk mengerjakan tugasnya yang saya tadi berikan ya, karena adik-adik semua di sini sudah tergabung di Google Classroom. Jadi silahkan ya. Dan untuk materi berikutnya tentunya karena ini pertemuan ketiga, ada di pertemuan keempat masih belajar ini, jadi kita masih membahas tentang tugas-tugasnya nanti yang adik-adik kirim di Google Classroom. Oke, saya kira itu ya, mudah-mudahan materi kita ini ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak Pak. Halo guys.